Lalu. Oke, siapa? 1, Oke. 2, 3. Oke, kita ketemu lagi di acaranya Prodi Komputer, yaitu podcastnya D3 Teknik Komputer. Kali ini kita akan bersama seorang ahli komputer nih, berasal dari kota Tegal ini. Kebetulan narasumber ini teman saya sejak SMP nih. Jadi ceritanya sekarang kita reuni sambil kita lihat perjalanan beliau sebagai seorang ahli komputer sampai bisa punya sebuah perusahaan. Kita sapa saja, kita panggil Bapak Cahyanto. Betul? Atau panggilnya Pak Dr. Cahyanto. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Panggil Dr. TJ saja. Oh, panggilannya Dr. TJ ya. Iya. Selamat datang nih di Kota Tegal. Mungkin datang hari Sabtu ya kemarin ya. Ya. Karena beliau juga sebenarnya rumahnya juga di Tegal, jadi beliau tidak nginep di hotel tapi langsung di rumahnya. Nah, ini kita akan bincang-bincang santai Pak Dr. TJ. Jadi kita akan bahas awal kenapa membuka Dr. TJ ini dan kenapa namanya Dr. TJ. Silakan Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Saya panggilnya Teguh saja ya. Ya, karena teman SMP nih. Kita biasa mainnya belajar bareng di rumah masing-masing, atau saya lebih banyak rumahnya Teguh lah ya. Jadi kita itu temenan dari SMP. Nah, jadi sebetulnya kalau ngomongin Dr. TJ ya, Dr. TJ itu adalah people development. Dan kenapa Dr. TJ? Karena nama saya itu Cahyantonya tuh pakai TJ, Cahyanto. Saya pikir TJ itu ada kepanjangannya. Tidak, ya itu inisial C karena ejaan lama ya. Ayah saya nggak ngizinin dirubah. Jadi dari ijazah SD sampai sekarang ya nama saya Cahyanto gitu ya. Betul. Dan panggilan teman-teman saya di ITB pada panggil saya Dr. TJ, Dr. TJ. Nah, itu Dr. TJ itu akhirnya dikristalkan menjadi nama perusahaan PT Dr. TJ Digital. Nah, awalnya itu kan saya lihat itu kuliahnya kan dulu di Bandung ya. Itu pas lulus S1 sudah buka Dr. TJ atau belum? Belum. Jadi awalnya saya memang suka bidang itu ya. Jadi kalau start dari current sekarang itu saya punya 2 perusahaannya. Satu PT CN Plus Computer Center itu sistem development. Satu PT Dr. TJ Digital itu people development. Oh, beda ya? Ya beda. Yang satu lebih ngebangun sistem apa saja, komputer, digital, semua software engineering apa saja, di industri apa saja, entah banking, manufacturing, tambang, sekolah, rumah sakit, kira-kira begitu. Itu sistem. Yang satu people development. Jadi people development itu lebih ke training, kursus lah, yang paling sederhana. Iya. Dr. TJ kursus, training. Jadi ngebangun manusia. Kalau kita lihat dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan ada knowledge, skill, attitude gitu ya. Nah itu kita ngembangin kompetensinya sesuai dengan apa yang ada di BNSP misalnya. Kan ada TUK, ada apa lagi ya, ada LSP, kira-kira begitu. Jadi kita Dr. TJ itu lebih membangun manusianya supaya berkompeten, terutama di bidang digital, baik itu IoT, data science, machine learning gitulah. Pokoknya ngajarin manusia Indonesia, khususnya di Tegal karena lahir di Tegal ya, kita menyiapkan masyarakat Tegal untuk memiliki kompetensi yang tinggi di bidang teknologi digital, kira-kira gitu. Luar biasa sekali nih, benar-benar
teman saya ini sudah sukses. Nah, tapi kesuksesan itu kan awalnya Dokter TJ kan tidak sebesar ini nih. Butuh berapa lama sampai bisa eksis gitu loh. Sebetulnya sebelum saya punya gelar doktor atau lulus S1, saya tentunya kerja dulu lah ya, kerja. Nah, kerja saya itu 9 tahun saya orang hardware, kira-kira gitu. Di perusahaan atau di Jakarta. Nah, 15 tahun saya orang software. Jadi setelah kuliah S1 jurusan teknologi informatik, itu kita kerja. Yang paling banyak adalah bangun sistem untuk perbankan atau industri perbankan. Perbankan industri lah. Misalnya yang paling gampang-gampang dipakai sama teman-teman kan ada ATM, ada edisi, ada internet banking. Nah, kira-kira saya dulu seorang programmer gitu. Nah, sebelum saya jadi programmer, saya orang hardware dulu di lab gitu ya. Di lab 9 tahun kira-kira di lab tuh saya bikin benda-benda inilah. Bikin komputer, bikin handphone. Ya, 9 tahun di hardware. Iya, 9 tahun di hardware, 15 tahun di software, kira-kira begitu. Itu karir saya. Jadi kan kebetulan kan tadi lulus SMP kita, Pak Teguh kan ke SMA, saya ke STMADB. Ya, saya baca. STMADB jurusannya apa? Jurusannya elektronika komunikasi. Oh, elektronika komunikasi. Jadi sejak lulus SMP di tahun itu saya sudah main komputer. Sudah coding juga. Di era itu STMADB ada jurusan itu. Elektronika komunikasi dan ada codingnya, bahasa basic dulu. Kita udah pakai komputer dan udah coding. Selain bikin radio, bikin televisi, bikin pemancar ya. Lulus SMP saya sudah belajar kayak begitu ya. Apalagi di SMP 1 kan kita diajarin macam-macam kan. Di SMP 1 diajarin ngelas, diajarin bikin makanan, diajarin ngetik tutup mata, diajarin nyolder. SMP ya. Terus ke SMK, ayah saya bilang ngapain sih SMA, kira-kira begitu. Kayak orang seperti kamu cocoknya di engineering. Ya udah saya pergi ke STM. Atas arahan orang tua. Iya, atas arahan orang tua. Dia melihat saya orang kayak begitu, kayaknya cocoknya kamu engineer aja deh. Jadi jangan sekolah SMA. Nah, dari situlah kita sudah kenal coding kan di era itu ya. Kalau zaman sekarang mah udahlah, orang pasti tahu lah, nanti apalagi dengan adanya Dr. TJ Digital Institute ya. Nah, dari SMK itulah kita kuliah lagi ke IT kan. Nah, sembari kuliah saya nggak pernah mau sekolah doang. Sembari kuliah S1 saya tuh sudah kerja di hardware tadi. Kita bikin iya, karena bosen lah kuliah gitu-gitu doang kan. Jadi sembari kerja bikin handphone, bikin komputer, bikin dalamnya komputer lah, bikin motherboard, sound card. Ada di Jakarta. Ya, di Jakarta. Saya juga di Jakarta nggak pernah ketemu. Ya, kita memang ditakdirkan ketemunya sekarang. Nah, jadi di perusahaan hardware itu kita bikin segala macam komputer peripheral lah. Dari situlah saya mengenal hardware lebih dalam karena saya di bagian riset and development. Jadi tentunya pasti pendidikan ya kan. Saya pendidikan ke Singapura, pendidikan ke Taiwan, pendidikan ke Cina sana, ke Shanghai, Beijing sana. Kuliah S1 itu. Iya, sembari kita sebagai riset kan, R&D kan, kita mensupport perusahaan itu dong. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini pemirsa, jadi ini juga Pak Cahyanto yang lulusan SMP 1, barangkali nanti alumni bisa lihat bahwa Cahyanto itu perjalanannya mulai dari SMK, terus kuliah S1 sambil bekerja, dan juga sudah banyak ke luar negerinya. Ini bisa menjadi inspirasi dan kebanggaan mungkin untuk alumni SMP 1 ya Mas ya. Iya, betul. Nah, ini lagi Pak, brandnya Dr. TJ nih. Ngebangunnya gimana tuh biar sampai terkenal itu? Saya juga dulu pernah baca apa sih Dr. TJ itu, nggak kepikiran itu punya siapa. Tadi ya. Jadi tentunya kita sebagai orang hidup ya, terutama apalagi saya orang Muslim, pasti harus punya filosofi kan. Punya filosofi kehidupan gitu. Ada hadis lah mengatakan bahwa ini andaikan
besok itu kiamat itu, kita Rasulullah aja tetap menyuruh kita nanam kan, kira-kira gitu. Artinya dari situ bukan bekerja terus langsung dapat hasil gitu. Coba kita lihat orang tua kita nanam duren, emang dia makan duren? Nanam kelapa, emang makan kelapanya? Padahal kata hadis di Rasulullah bilang itu bahwa biarpun besok kiamat tetap harus menanam tanaman itu ya misalnya. Artinya kita kalau kerja itu tidak langsung dapat, tidak output. Output mungkin langsung saya kerja ini dapat uang berapa, itu kan output. Bukan juga outcome. Outcome, oh jadi terkenal barangkali, itu outcome. Tapi kalau di dalam agama Islam diajarkan adalah value, untuk mendapatkan value. Nah, yang kita kejar itu diajarinya dalam agama kita itu adalah value. Jadi saya mengalir aja, yang penting kebermanfaatan saya, nggak tiba-tiba langsung dapat uang, itu namanya output. Jadi kalau urutannya dalam manajemen itu output, outcome, value sampai impact factor. Makanya sekarang kalau di kampus ada kampus berdampak itu tuh mestinya beyond dari value. Nah jadi apa yang saya lakukan itu ya mengalir, yang kita kejar adalah value-nya, bukan output dan outcome-nya. Value nanti baru berdampak. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya melalui perjalanan itulah saya coba menerapkan yang demikian-demikian, nggak tiba-tiba apa-apa uang, itu transaksional gitu ya. Perlu strategi itu untuk bisa membangun kepercayaan. Dan kita kan tahu lembaga kursus juga banyak nih, di Tegal juga banyak kan. Nah kenapa Dokter TJ itu bisa eksis? Apa sih yang diberikan ke konsumen sehingga konsumen itu percaya? Ya itu tadi, kita memberikan value. Jadi ada orang mau belajar, kita kasih tahu. Misalnya nggak langsung tiba-tiba ngomongin nanti dapat ini seperti ini ya, kira-kira yang kita kejarkan, ajarkan ke mereka value. Jadi saya dengan Pak Muryanto di Dr. TJ di Tegal, kebetulan Pak Mur sebagai pelaksana hariannya, manajer operationnya, dan juga kebetulan teman kita juga di SMP ya. Itu kita mengajarkan kepada para karyawan untuk mengedepankan value, bukan hanya output, selalu apa-apa uang dulu, kira-kira. Jadi arahnya mau kemana? Gampangnya ngomong, kamu tuh kursus mau kemana arahnya? Oh itu yang dinamakan poinnya. Membangun SDM. Iya, people development. People development itu. Iya. Itu. Ada yang belajar karena dia targetnya dia mau kuliah di King Abdul Aziz University sana. Jadi dia datang, kamu kursus mau buat apa sih? Saya mau sekolah IT, tapi nanti di sana. Nah, makanya kita siapkan kursusnya itu bukan hanya di kompetensi saja, tapi bagaimana dia menyikapi cita-citanya dia. Oh, jadi bukan hanya transfer knowledge aja lah. Ya, betul. Tapi ada sisi yang nantinya akan digunakan kemana gitu ya. Betul. Mau buat apa? Ya, mau buat apa? Iya, kursus untuk prakuliah ada lagi. Karena di dalam Dr. TJ itu ada 4 cabang. Jadi Dr. TJ for UMKM, Dr. TJ for profesional, Dr. TJ for kid, sama Dr. TJ for akademik. Nah, itu yang bisa kita tiru itu sebenarnya. Jadi memang beberapa konsumen kan memang ya memerlukan hal tersebut ya. Iya, betul. Nah, ini kami bisa mengadopsi ini nih nanti ini. Kita coba. Ya, silakan itu. Lulusan kami itu mau dipakai kemana gitu. Betul, untuk kampus itu keren kan. Tadi sekarang pemerintah juga lagi ngajarin kan, kampus berdampak. Nah sebenarnya kan beyond of tadi, output, outcome, value, baru dari sana lah dampaknya, kira-kira gitu. Betul. Nah persaingan, sekarang kita bicara persaingan nih, persaingan Dokter TJ. Ada berapa sih Dokter TJ di Tegal sih? Sekarang baru ada 1 di Kota Tegal, ikutnya kabupaten ya. Ikutnya kabupaten beririsan lah. Kita lagi punya target nanti di Selawi dan di Brebes. Bedanya apa tuh dengan LPK yang lain? Tadi kami itu 1 badan hukumnya, yang pertama PT Dr. TJ. Artinya di situ pun kita harus melapor pajak dan seterusnya selayaknya PT ya. Kedua kita juga LPK ya. Terus LK kan, lembaga kursus. 3, 4, 1 lagi TUK. Jadi
bedanya kita dengan tempat kursus yang lain adalah kita juga bisa menyiapkan sampai ke sertifikasi. Sertifikasinya sampai apa aja tuh? Yang diadakan di Dr. TJ itu? Kita untuk yang sekarang ini masih BNSP ya. NSP. Ya, kita lagi menjajakin dengan Eropa kira-kira begitu sertifikasinya supaya anak-anak kita di Tegal ini nggak kalah saing lah gitu. Itu do locally tapi think globally kira-kira gitu ya. Nah, strategi yang digunakan nih Pak agar masyarakat itu tahu adanya Dr. TJ itu apa yang dilakukan strateginya. Dan mereka juga nggak tahu, yang penting kan mereka mau kursus nih. Nah, strategi yang dipakai apa nih Pak? Baik, tadi kan ada Dr. TJ for akademik ya, maka Dr. TJ berusaha melakukan MOU kerjasama dengan seluruh kampus-kampus dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tegal. Alhamdulillah salah satunya Harbor sudah. Nah, segmennya berarti mulai mahasiswa, anak SMA, karyawan juga ya? Iya. Belum sama anak kecil, kid. Oh, ada. Ada, kita ada coding for kid, engineering for kid, energi terbarukan for kid. Itu anak-anak pada belajar loh. Anak-anak yang pada liburan mondok masih pakai sarung, itu pada bawa laptop ke rumah kita, dianterin orang tuanya, even jauh-jauh loh, pengen belajar coding. Apa sih sebenarnya misinya Pak Dr. TJ ini? Kenapa kok diambil semuanya? Kenapa nggak salah satu segmen aja nih? Kan Misalnya pelajar aja wes. ya, betul sih Pak Teguh, betul bahwa. Tapi kalau buat saya ya, kan ada orang yang terlambat. Ada juga orang yang terlambat kuliah kan, oleh sebab apa nggak tahu ya kan, bisa, mohon maaf, bisa saja ekonomi, bisa saja keadaan kesibukan dan sebagainya, ada terlambat kan. Tapi ada juga yang siap. Coba anak-anak sekarang, semua pada pegang handphone, iPad, kan artinya dia adalah native digital. Betul. Kalau kita seusia kita tuh kategorinya urban digital. Kita tuh untuk digital tuh pindah, tapi karena kita berdua kebetulan sekolahnya kira-kira sama, dari kecil ya kita juga sebenarnya sudah digital ya. Tapi untuk jurusan yang lain, orang mesin, orang sipil, seumuran kita belum tentu dia adalah urban digital, harus belajar digitalnya. Tapi anak-anak sekarang itu kan native digital, maka segmentasi yang saya siapkan untuk people development terutama di digital transformation itu mau nggak mau spektrumnya luas, dari anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan kita sendiri punya salut, orang mau kuliah jurusan apapun bisa lewat kita ke UT, namanya Sentra Layanan Universitas Terbuka. Jadi teman-teman yang salut itu ya. Iya, kita badan hukumnya juga resmi, kita kerjasamanya juga resmi dengan salut dengan UT Purwokerto dan UT Jakarta sana kan, linknya kita juga resmi. Jadi teman-teman yang terlambat kuliah oleh sebab tertentu itu nggak ada alasan nggak sekolah kan. Bahasanya kalau ngomongin di bahasa agama, mau dunia pakai ilmu, mau akhirat juga pakai ilmu, mau nggak mau harus sekolah kan. Sekolah kan tidak harus juga bergelar sarjana dan seterusnya. Di tempat kursus juga kan sekolah, di masyarakat juga sekolah. Belajarlah intinya sebenarnya. Jadi mau nggak mau saya menyiapkan spektrum seluas itu. Ya. Nah ini untuk menjaga nih kan, kalau saya lihat dari pembicaraan kita kan berarti Dr. TJ ini sangat memperhatikan kualitas nih. Ya. Nah kan karyawan-karyawannya banyak nih. Bagaimana menjaga kualitasnya? Ya sampai apa yang visi misinya Dr. TJ itu tercapai. Apa? Ya. Jadi kami karyawan semuanya kita anggap itu seperti pemilik lah ya, kira-kira diajak ke sana visi misinya, karena tidak mungkin seorang dokter gigi sendirian. Betul. Jadi visi misinya itu ya anggaplah seperti pemilik, toh karena uang yang didapatkan juga sebetulnya dibagi kan, memang bentuknya gaji, tapi kan ingat juga mungkin bayar listrik, internet kan sebetulnya dibagi, cuma dengan porsi masing-masing. Nah kalau dijaga sebagai pemilikannya, maka dia nanti kerjanya sembarangan. Tapi karena dia bilang ini adalah bagian dari diri saya, ya insya Allah mereka dengan tulus ikhlas tadi ya. Dan yang kita kerja value, karena value ya pasti di dalamnya ada benefit, di dalamnya benefit ada uang, pasti ada uang lah, nggak mungkin enggak lah. Kira-kira gitu. Kalau kita mengedepankan value tadi, insya Allah diri kita atau diri karyawan dan semuanya
merasa ikut memiliki, bahwa nama besar ini ya jangan kalah lah ya sama orang-orang di Amerika, di Eropa gitu, nama-nama besar lah ya. Masa orang Tegal nggak ada sih? Itu sebuah mimpi lah ya yang pengen dicapai lah kira-kira gitu. Memang sangat luar biasa sekali ini. Podcast kali ini bisa menginspirasi ya. Karyawan di Dr. TJ itu lulusan mana, Pak? Oke. Rata-rata. Ya. Jadi macam-macam sih, ada yang dari Unsud ya, ada yang dari ITB, ada yang dari backgroundnya kebanyakan IT. Ada yang dari Harvard juga. Ada lah. Ya, ada dari kampus ini. D3 ya. Komputer. Ada dari D3, ada. Nah, itu pemirsa. Jadi saya akan ingin mengajak alumni ataupun mahasiswa tuh bisa melihat perjalanan karir beliau, karena kenapa sih memilihnya IT? Karena profesi ini sampai kapanpun tetap dibutuhkan oleh dunia industri ya. Ya. Jadi nggak mungkin tergantikan. Makanya ini saya di hari ini tuh manggil Dr. TJ biar kalian tuh terinspirasi, biar masuk aja ke bidang IT, jangan ambil yang lain lah. Jadi, mungkin saya bisa tambahkan bahwa ada satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh fakultas, namanya computational thinking. Nah, jadi kompetensi computational thinking ini wajib dimiliki oleh semua fakultas, mau hukum, kedokteran, ekonomi. Nah, sewajib memahami bahasa Inggris kira-kira gitu. Jadi di era sekarang seluruh industri atau seluruh fakultas di dalam kampus itu wajib memahami computational thinking. Karena itu? Semuanya computational thinking itu bagaimana berpikir kalau dikomputerkan itu gimana sih, diotomatisasikan gimana sih, digitalisasi itu gimanain sih. Misalnya kalau fakultas ekonomi bisnis kan ada accounting information system. Tapi kan sekarang sudah ada AI. Ya, AI saya setuju. Salah satu riset saya adalah juga AI. Sebelum ada AI kan ada machine learning, ada deep learning dan seterusnya ya. Sampai dengan AI sekarang yang teman-teman nikmati, entah bentuknya ChatGPT atau Gemini dan lain sebagainya. Tapi itu dalam prosesnya sampai hari ini juga kan bertahap sampai dia pinter sampai sekarang. Nah, mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi lebih pinter lagi ya. Beberapa software yang saya bangun pun melalui PT CNPLUS pun juga sudah AI. Contohnya tadi lah, yang gampang aja lah, accounting information system. Kita udah pasangin AI untuk bisa tolong kasih tahu saya barang mana yang paling laku, nggak usah klik-klik report, sudah pakai AI. Tapi AI-nya saya pasang sendiri di dalam aplikasi itu. Artinya AI membantu kita, yes, tapi jangan lupa asalnya. Nanti kalau lupa, nanti jadi terbawa arus, bisa saja isinya kurang tepat, kira-kira kan begitu. Biasanya kan kita tahu sendiri bahwa sekarang mahasiswa maupun pelajar-pelajar tuh menggampangkan memakai AI, apa-apa pakai AI gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan Dr. TJ ini? Apakah itu pembodohan atau malah tambah pintar itu? Begini ya teman-teman, kalau kita ngomongin era industri 1.0 sampai dengan 4.0 sampai dengan 5.0 ya, itu kita tariknya dari situ. Dulu orang juga jalan kaki, naik kuda, terus gantilah motor, ketemu motor bakar, naiklah kita motor, sampai yang terkencang kita naik jet dengan kecepatan 1 Mach lah, 1000 km per jam misalnya, kecepatan suara misalnya. Lama-lama ada Concorde bisa 2 Mach, itu kan orang pasti menggunakan teknologi itu kayak pisau bermata dua. Kalau di software ujungnya sampai AI. Itu semuanya bagaimana manusianya di belakangnya, kira-kira gitu. Kayak pisau bermata dua. Pisau bisa buat bikin nasi goreng pagi-pagi, ya kan? Amit-amit sama pembantunya juga bisa buat ngebunuh tuanya, amit-amit ya. Artinya itu teknologi. Dan juga teknologi kalau kita menyikapi tidak dengan baik, itu bisa membunuh tuannya. Ya kita kan, tadi seperti pisau. Nah, kita harus menyikapi teknologi itu dengan bijak tadi. Bijak menggunakan AI, artinya pengetahuannya harus tahu, bukan AI. Ada deep fake ya.
fake biasa mungkin bisa muka siapa, tiba-tiba misalnya kita lihat di Instagram mukanya presiden Amerika, tapi kok ngomong Tegal, Ya, ya kan? kebanyakan. Itu kan menuju yang namanya deep fake gitu. Artinya segala macam yang dibangun ini bisa saja bohong kan? Nah, nanti kita pakai software lagi juga kan untuk mengetahui bahwa itu bikinan AI atau bikinannya orang atau memang real kayak percakapan kita gitu. Jadi percakapan kita bukan fake kan? Nyata kan? Ya, Nah, itu kita bisa nanti membuktikan bahwa itu bikinan AI atau bukan AI. Mungkin kalau buat kalangan kampus itu buat latihan oke, kira-kira gitu. Mencipta untuk kerja juga oke, tapi kalau untuk sebuah karya yang harus punya legalitasnya, paten dan sebagainya, pasti itu bisa membahayakan kan kira-kira, membahayakan Ya. dirinya. karena tidak semuanya memang harus pakai AI lah ya. Iya, betul. Karena kayak kita membuat penelitian pun tidak bisa hanya langsung tolong buatkan bab 1. Ya. Kita tapi banyak anak-anak kita itu tugas, kalau dikasih tugas itu memakainya itu semua. Saya terus terang beberapa mungkin 1 tahun yang lalu saya ngajar di hotel Tegal nih, Bahari India, ngajarin guru dan dosen menggunakan AI. Itu cerita 2 tahun yang lalu, bikin PowerPoint untuk ngajar. Saya ngajarin AI untuk bikin materi ajar misalnya, terus nanti kita ajarin mahasiswanya juga, kasih juga anak muridnya juga untuk bikin materi pakai AI. Pasti kita nggak akan bisa lepas dari teknologi itu ya. Anak-anak sekarang pun bisa bikin. Dulu 2 tahun yang lalu saya ngajarin dosen dan guru 2 tahun yang lalu di Bahariin sini ya. Iya. Tapi tahun 2026 ini udah murid, udah canggih. Anak-anak belum yang belajar di Dr. Tiji ya, dibawa sama orang tuanya. Itu anak-anak udah canggih. Nah, mau nggak mau tadi menyikapinya bahwa ini untuk keperluan apa? Kalau tidak legalitasnya tidak tinggi, ya nggak apa-apa. Artinya main-main kan. Tapi begitu legal, lulus S1, bikin paper, jurnal, buku misalnya, ya pasti ujung-ujungnya nanti juga pasti ada kebijakan. Ada pertanyaan, misalnya Pak Teguh sebagai dosen, kamu mengerjakan ini pakai AI berapa persen? Ya. Kita Misalnya, pakai oh 20% AI, 80% sendiri Pak. Pasti kan bohong lah kalau nggak pakai AI zaman sekarang kan. Ya. Tapi kita tanya berapa persen supaya bijak menggunakan AI gitu kira. Kira-kira jadi seperti itu. pemirsa bisa dengar ya, kita harus bijak dalam menyikapi memakai AI. Ini pertanyaan-pertanyaan ada lagi Pak. Sekarang katanya dosen juga ya? Ya. Udah berapa lama? Jadi ceritanya saya jadi dosen tuh begini ya. Waktu itu saya jadi programmer tadi, jadi programmer, sistem analis, bisnis analis. Jadi kantor saya ada di Bundaran HI sana, di Geraha Mandiri lantai 31. 15 tahun lah kira-kira saya di situ. Sebagai orang software engineering tadi ya. Pertamanya kan hardware engineering, kemudian software engineering udah 15 tahun tuh. Saya pamit ke keluarga. Aduh, saya kok kelihatannya numpuk banget nih ilmu pengetahuan di kepala saya gitu. Saya minta izin hari Sabtu ngajar di kampus yang dekat rumah saya, kira-kira begitu. Rumah saya ada di sekitaran BSD lah. Ya waktu itu saya belum punya yang di BSD, sekarang saya ada rumah di BSD, kira-kira gitu. Adalah kampus di sekitaran Tangerang itu, setiap hari Sabtu saya ngajar. Nah, dan saya nggak pernah peduli berapapun nilai uang yang diberikan ke saya gitu. Lama-lama peraturan rapi kan, mengharuskan bahwa dosen harus punya NIDN. Lama-lama saya punya NIDN. Ya, Mau lama-lama semakin dituntut kan. Dituntut ya dosen harus tridharma. Oke. Akhirnya kita bisa bermain dengan baik, kira-kira praktisi. Jadi saya seorang praktisi yang menjadi dosen. Jadi dosen luar biasa kira-kira. Lama-lama diminta terus. Ya kan, karena statusnya sudah S3 pasti banyak. Nah, begitu saya punya gelar doktor, mau nggak mau kan, kira-kira gitu. Mau nggak mau harus nempel kan di kampus gitu. Jadi dulu setelah saya di ITB, saya ada di Telkom University. Ya, terus ada juga jadi bicara di Unpad misalnya.
terus jadi dosen di Prasetya Mulia, Budi Luhur, alumni SMP 1 bisa. Terus Keren. sekarang teman-teman bisa lihat saya di UPN Veteran Jakarta di Fakultas Ilmu Komputer yang sebentar lagi kita punya sekolah pasca sarjananya nih. Ini sekarang dosen tetap di mana nih? Saya di homepage-nya di UPN Veteran Jakarta di Fakultas Ilmu Komputer. Wih, luar biasa sekali. Kira-kira Tapi seperti saya itu. lihat nih, mohon maaf, Javumnya masih asisten ahli nih. Ya, itu mungkin Terus lagi. data yang lama. Oh, data yang lama. Sekarang berarti saya sudah lektor 300. Terakhir luar itu biasa mengalahkan. lektor kepala saya berhenti karena dalam proses ini kan menjadi ASN ya, P3K kan. Ya. Jadi terhenti di situ. Harusnya saya sudah lektor kepala lah kira-kira gitu. Kenapa ini? Apa nggak pusing nih bikin usaha, biar jalan terus ditambah jadi dosen itu memecahnya bagaimana di kepala ini? Pasti pusing lah Pak. Kalau banyak yang ditangani praktisi kan ya. Sekarang kalau saya lihat di sini tuh profilnya luar biasa sekali sebagai anti konsultan atau di mana saja. Itu cara bagi waktunya bagaimana? Iya kan tadi pasti kan tambah waktu pasti punya anak kan. Nah kira-kira begitu. Jadi tambah waktu kan saya punya anak 2. Jadi tadi di PTCN Plus kita bangun sistem. Tentu saya jadi konsultannya kan, pembangun sistem tadi untuk bank, untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk industri. Yang ngebangun sistem pasti ada karyawan, ada programmernya. Saya sekarang sebagai pimpinan kan, sebagai direktur utama PTCN Plus. Nah anak saya yang pertama itu adalah direktur PTCN Plus. Saya direktur utamanya. Untuk yang kedua Dr. Tiji, anak yang keduanya itu direkturnya namanya Rayhandi ya. Yang anak pertama saya namanya Renaldi itu direktur PTCN Plus. Saya direktur utama. Berarti Untuk- boleh nih kalau lulusan dari D3 Teknik Komputer bisa magang atau kerja di sana dong? Banyak, jangankan dari sini. Yang magang di kami itu dari kampus-kampus banyak, macam-macam dari kampus. Ya biar lulusan dari D3 Teknik Komputer ini mau bekerja di luar kota nih karena Iya. kebanyakan kita tuh mereka tuh jago kandang, nggak mau ke luar kota. Mungkin bisa kalau ada lowongan pekerjaan di share ke kami biar nanti kami share ke alumni biar mereka Boleh ya. Yang beberapa tahun yang lalu masih ada ya yang magang kita dari Harbor ya. Ada 10 lebih ya. 10 lebih yang magang di kalian ya banyak. Cuman memang belum ada yang magang ke Jakarta sana. Itu yang mau kami minta biar Boleh, siap. sini Kita mau magang real di sana di luar kota kan berarti kan bukan hanya mungkin pembelajarannya aja tapi bagaimana Hidup. hidup di sana. ya, berjuang tangguh Wah, di luar kota. betul. Karena banyak kan ya memang mereka tuh di sini hanya berarti di Tegal ya nggak mau keluar kota alasannya mendampingi orang tua itu kan alasan-alasan klise lah ya. Ya, seperti kita sama-sama ya. Saya juga berarti kan seorang perantau lah ya. Dari kota Tegal pergi ke kota Jakarta gitu. Harus seperti itu. Jadi memang jangan karena kalau kita bicara lowongan Tegal kan kota kecil. Ya, Ya kebutuhan untuk IT ya terbatas lah. betul. Kecuali kita keluar kota makanya saya undang Dr. Teddy itu biar ada pencerahan. Ya 2016 saya lulus doktor dari ITB dari STE. STE itu Sekolah Tinggi Elektronika, Elektro dan Informatik ya. Fakultasnya namanya STE di ITB. Tahun 2016 saya lulus di KK Data dan Software Engineering. Itu PT CNPS itu lahir kira-kira gitu. Jadi udah 9 tahun mau 10 tahun lah kira-kira ya. Nah itu buah kita kerja dulu ke orang, nggak mungkin kan? Tadi saya 15 tahun berkarya sembari kuliah kan, sembari kuliah S1, kuliah S2, kuliah S2 lagi, kuliah S3 kan pasti sembari kerja lah. Nggak mungkin. Jadi kalau saya boleh menyarankan, jangan cuma sekolah doang ngapain sih? Sembari kerja lah. Oke, jadi memang tontonlah podcast kami ini biar nanti ada apa yang bisa menginspirasi kalian. Nah, tadi saya dengar apa sih yang bisa dikolaborasikan
antara Dr. TJ dengan D3 Teknik Komputer. Oke. Tadi saya lihat, saya dengar pembicaraan dengan Bu Ida ya, apa itu yang akan dibangun nih? Oke, ini di tahun 2026. Jadi saya punya program, saya telah menyewa di tanah 4.000 meter persegi di Selawi sana ya. Nah itu kita mau membuat sederhanalah ketahanan pangan kira-kira gitulah ya. Kecil-kecilan food estate atau apa namanya gitu ya, smart farming kira-kira begitu. Jadi saya mengajak para mahasiswa Tegal ini terutama dari D3 Komputer, Universitas Harkat Negeri, ayo bergabung dengan Dr. Tiji untuk latihan menggunakan ilmu pengetahuan kita untuk melakukan misalnya otomatisasi pertanian kira-kira gitu ya. Jadi saya sudah mulai dari akhir Desember tahun lalu, sekarang udah 1,5 bulan, sudah kelihatan tanaman sayuran gitu ya. Terus juga kita bersiap untuk nanam lele, ayam, ikan dan seterusnya. Di tempat itu saya mengajak teman-teman ayo mengimplementasikan IoT-nya untuk menguji coba smart farming di Selawi sana. Oke, sangat luar biasa sekali. Ini mohon ditangkap ya untuk Kaprodi D3 Teknik Komputer nih. Jadi kesempatan ini sangat bagus sekali. Jadi biar mahasiswa-mahasiswa juga bisa belajar di sini bagaimana cara membangunnya sampai nanti bisa lulus, bisa memiliki sebuah keahlian. Pak Dr. TJ, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu. Terima kasih sudah mau hadir di acara podcast kami. Saya yakin nanti ada sesi kedua yang akan saya panggil lagi Dr. TJ. Siap. Oke Pak Dr. TJ, untuk hari ini kami minta kata-kata nih Pak untuk para pemirsa di rumah agar mereka terinspirasi nih. Silakan Pak Dr. TJ. Baik. Jadi orang itu kalau mau bisa naik sepeda pasti belajar naik sepeda. Mau bisa naik motor, belajar naik motor. Mau bisa IoT, ya belajar microcontroller, ya kan. ESP32 lah, Arduino lah, Raspberry belajar kan. Nah, mau tahu kehidupan ini kan lebih luas gitu ya. Ya kita belajar. Saya sebagai orang muslim, ya belajar. Way of life saya letaknya di mana ya? Belajar Al-Quran. Dari mana? Ya membaca. Nah, membacanya ditingkatkan sampai ke artinya. Naik kelas ya. Yang biasanya membaca biasa saja, tapi lebih naik kelas karena dari handphone kita bisa pakai searching, pakai AI juga bisa gitu. Betul. Ayat berapa, hadis nomor berapa tentang menikah, tentang jual beli, tentang isi lautan, isi langit, tentang nanoteknologi, tentang atom dan seterusnya, itu ada semuanya. Jadi saya sebagai akademisi, teman-teman juga akademisi, saya juga sebagai praktisi, tidak dituntut cuman kompetensi saja. Tadi kalau menurut BNSP itu KSA, knowledge, skill, attitude. Ternyata A-nya itu nilainya 80 loh. Kalau knowledge dan skill cuma 20. Jadi menurut BNSP juga mau sukses ya attitude gitu. Menurut Harvard University Research juga mau sukses ya attitude gitu. Menurut Rasulullah 1400 tahun yang lalu juga attitude, way of life-nya, ya teman-teman semua ya mau nggak mau kata-kata hari ini mari kita mendalami lagi, naik kelas, memahami kitab kita sebagai orang Islam ya Al-Quran, supaya tahu segala macam keilmuan itu ada di situ, itu pun sebagian kecil bahkan yang tersurat maupun tersirat sebetulnya. Makanya mumpung besok mau puasa nih bahwa suruh baca gitu kan, kira-kira begitu ya. Itu maksudnya baca supaya kita belajar, bukan main WhatsApp, TikTok mulu habis waktunya tapi nggak ngerti apa-apa. Saking menariknya, saking bagusnya, tapi pendek-pendek, bahkan merusak otak yang demikian. Itu dari saya. Semoga kita bisa terus membaca, terus belajar karena mau akhirat pakai ilmu, mau dunia juga pakai ilmu. Demikian Pak Teguh. Oke, terima kasih sekali. Ini nantinya akan ada sesi kedua. Nanti kapan waktunya Dr. TJ akan saya panggil lagi. Nanti di sesi kedua adalah pentingnya kuliah di D3 Teknik Komputer.
Mungkin berkenan ya Pak Dokter Teji. Siap. Oke. Lain kali. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.